saya itu banyak orang berpikir, oh Dokter Hans ini anti obat. Saya sering kali di branding seperti itu, karena saya sekarang yang saya praktekkan adalah naturopati. Nah, saya bilang saya itu tidak anti obat, tapi saya menggunakan obat like what you say at the beginning, Rational itu sebagai pilihan yang terakhir, ya kalau memang masih banyak pilihan-pilihan yang lain, gitu. Nah, jadi kenapa? Karena everything always comes in a package, Kak Sofi. Iya, saya bukan mengatakan bahwa yang namanya amlodipin, statin, dan lain-lain itu nggak punya manfaat. Punya manfaat. Ya. Tapi juga punya efek samping. Betul. Nah, seringkali itu tidak disampaikan yang akhirnya membuat orang menjadi tidak mau tahu mengenai. Pokoknya minum aja. Iya. Gitu. Mungkin dalam arti sudah tahu ya dengan adanya mungkin tulisan gitu ya, ada, tapi kan malas baca ya. Orang Indonesia ya, mostly ya. Baca juga dicuekin. I think you know, orang Indonesia malas baca. Rokok aja tulisan rokok membunuhmu, mereka juga bodo amat kan? Gambarnya lo orangnya wis bolong tenggorokan. Makanya orang kan bodo amat. Nah, itu orang-orang yang saya katakan orang-orang yang bebal. Ya, orang-orang yang bebal, orang-orang nggak bodoh, bebal aja. Bebal gitu. Jadi bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu gitu. Nah, akhirnya itu yang kita sebetulnya intensikan supaya pasien ini bukan dalam arti menggunakan obat menjadi first line-nya, gitu. Saya makan geprek dulu, nanti pulang saya minum obat kolesterol ya. Nah ini kan nggak bener, gitu. Nah banyak orang yang masih seperti itu, Kak Sofi. Nah jadi saya itu sebetulnya selalu bilang gini, saya bukan anti obat, tapi saya menggunakan obat di saat yang tepat. Contoh, misalnya pasien dengan tensinya datang udah 200. Kalau kita nggak kasih obat perbaiki pola hidup ya Bu, ya keburu game over dong. Kita nggak tahu dia pulang serangan ya. You know, ya jadi obat itu nggak ada masalah sebetulnya, tapi berapa lama kita menggunakan? Itu yang akan jadi pertanyaan. Kalau kamu hanya menggunakan just for the temporary, atau dalam arti sampai kita punya suatu spektrum itu, kita bukan di spektrum yang kegawat daruratan, sebetulnya it's okay, nggak ada masalah. Ya karena saya basicnya juga elopat ya, awalnya elopatik ya. Jadi I don't mind with that. Nah mungkin kalau yang pure naturopathic mungkin nggak mau. Biasanya ya, enggak gitu. ya. Biasanya. But for me, because I do like belong to that as well. Iya, iya. Jadi kamu persinggungan dua dunia ya. Betul. Jadi saya bisa melihat dari dua pintu sebetulnya Kak Sofi. Nah pasien yang datang ke saya rata-rata memang mereka sudah konsumsi obat. Dan saya tidak bilang mereka you take mine, you take mine, lupakan. You just throw away the yang punyanya doktermu, gitu. Ya kan nggak benar juga ya. Betul. Karena gini, like what you say, saya selalu bilang bahwa keputusan itu di tangan pasien. You mau melakukan kemo, melakukan radioterapi dan lain-lain, it's your choice. Nggak lakukan itu juga it's your choice. Betul, ya karena kita dokter itu sebetulnya tujuannya hanya membantu pasien. Bukan mengatur hidup pasien. Dan kan? Bukan mengarahkan juga ya. Iya, mengarahkan sebetulnya nggak apa-apa. Ya, tapi kan gini, karena kalau pasien nggak diarahkan juga mereka kan seringkali kehilangan arah. Ya, benar juga. Gitu. Benar. Mengarahkan sebetulnya nggak ada masalah kan, tapi kita tidak boleh memaksakan. Mengarahkan masih boleh, tapi kan ya sekali lagi kembali lagi nanti kan ke kode etik ya. Kita mengarahkan ke hal yang buruk ya sebetulnya kode etiknya kita nggak baik. Gitu. Nah, karena kan ini kan very gray area lah sebetulnya ya. I don't want to talk about it. I think you know why. Ya. Nah, tapi saya sendiri biasanya gini, ketika pasien itu masih minum obat, saya bilang paralel aja, Pak. Paralel aja, Bu. Iya, you do mine. You do your previous yang disuruh sama doktermu. Ya. Nah, kita lakukan paralel. Nanti kalau memang dalam arti saya pantau Bapak Ibu sudah bisa melakukan apa yang saya instruksikan dengan baik, nanti kita ketemu lagi, kita diskusikan. Baiknya seperti apa? Iya, karena ketika pola makan, pola istirahat, pola stress management diperhatikan, pasti lama-lama obat itu turun kok. Betul. Ya kan? But it takes time. Itu yang saya selalu nurture di awal ya Kak Orang Sofi. suka nggak sabar ya Han? Orang nggak sabar. Mereka pengennya melakukan apa yang saya instruksikan cepet-cepet hasilnya. Satu minggu udah kelihatan hasilnya. Nggak bisa dong. Gitu. Saya selalu bilang gini, ngerusak mobil sama perbaikin mobil itu lebih cepat ngerusak. Iya benar. Ngerusak mobil itu hanya butuh waktu 2 detik sampai 3 detik. Selesai. Rusak. Perbaikannya berapa lama?
Gitu. Itu kita bilang mobil ya. Nah, kalau kita tubuh kita, aku ingat mentorku dulu ya, Dr. Gitu. Utami Rusli, waktu aku di bawah beliau untuk konselor laktasi selalu bilang gini, Sof, kuman itu datangnya naik pesawat, pulangnya naik bajai, Betul, gitu. betul, Macet betul. lagi bajainya. Macet lagi bajainya, Ya, jadi ya. harus sabar. Kuman datangnya naik pesawat jet, pulangnya naik bajai. Jadi Betul. harus sabar. Yes. We couldn't ask for like a instant ya. Nggak Apalagi bisa, sekarang ya. di generasi kita sekarang. Makanya kenapa sih penyakit itu lebih banyak muncul? Ya, itu pertanyaan yang selalu ditujukan ke saya. Dulu kayaknya kita hidup sehat nggak ribet-ribet amat ya dok ya. Kan banyak orang tanya sama saya seperti itu. Sekarang masalah autoimun apa di mana-mana. Ya, bahkan saya punya pasien Kak Sofi, itu yang usianya di bawah saya, di bawah 30, itu sudah punya banyak yang punya masalah CKD. Oh wow, chronic kidney disease. Yes. Dan itu udah di late stage. Seriously. Dia nggak tahu. They don't know. Masa nggak kelihatan dari pipisnya atau apanya? Like what we discuss. People sometimes just ignore the symptom. Selama masih bisa gibahin orang, selama masih bisa posting story, Ya, I'm still fine. ya. I'm still alive. I'm still alive. Ya, I'm still enjoying my life. ya. Gitu. Nah, itu banyak Kak Sofi. Ya, jadi pasien itu saya sampai kadang itu bingung ya, bingung gimana cara ngomongnya ke mereka. Maksudnya, bukan bingung mengenai kenapa mereka kena ini, saya nggak bingung, tapi bingung cara ngomongnya ke mereka. Merunutkan lagi ya, kamu Iya. harus start berpikirnya dari Gitu. titik Iya, mana gitu. makanya Ya. itu yang menyebabkan kenapa saya kalau pasien datang, kalau untuk pasien yang seperti ini pasti lama, gitu. Karena ada self defense-nya pasien, ya kan? Oh saya nggak gitu kok dok, saya dalam arti nggak separah itu kok pola makannya dan lain-lain. Ya kan orang seperti nggak mau itu. disalahin ya. Iya, gitu. Makanya kan kita di sana kan perlu ada apa ya? Ada sisi kita juga mendengarkan mereka juga, ada kita mengedukasi mereka juga, menyadarkan mereka juga seperti Ada itu. grace-nya Iya, ya. iya, di iya, situ iya, ya. iya, gitu. Iya. Oh wow. Jadi rata-rata yang tadi pasien diabetes itu gara-gara pola. Kalau saya boleh iya. ini ya, mungkin bukan mengeneralisasi Ya, ya kak bukan. ya, tapi paling banyak adalah frekuensi makan yang sering. Oh nggak ada istirahatnya perutnya, makan terus ya. Gitu. Jadi ini adalah the first thing that I always ask to my patient, how many times you eat in a day? Ya, and mostly, ya, most of them bilangnya gini, oh saya makan 2 kali kok dok. Bagus dong, 2 kali. Ya, 2 kali makan besarnya Kak Sofi. Yang di tengah-tengah. Iya, yang tadi yang ekstrakurikuler. betul. Itu nggak pernah dihitung sama mereka, keripiknya, kacangnya. Ya. Atau nggak makan tapi minum teh boba. Betul. Nah, makanya saya selalu bilang gini, definisinya makan ini yang perlu kita perluas, gitu. Memasukkan sesuatu ke dalam pencernaan itu termasuk makan dong. Betul. Mungkin kalau saya mungkin bisa lebih buat lebih sedikit lebih presisi lagi, memasukkan apapun makronutrisi ke dalam tubuh. Makronutrisi. Iya. Walaupun dia nutrisi kosongan, oh ya makro. Makro. Ya. Makro. Iya. Jadi kalau you consume, kalau konsumsi vitamin D, vitamin B termasuk makan nggak dok? Jawabannya Mikro. enggak. Ya, karena it's mikro. Iya, Gitu. mikro. Ya, karena bentuknya suplementasi ya atau vitamin Ya. gitu ya. Itu bedanya makro dan mikro. Oke, sekarang kita pindah ke penyakit berikutnya. Banyak yang sakit GERD. Pikiran nih dok, aku tuh memang bakat asam lambung dari dulu dok. While all that may be true ya, mungkin Yes. semua itu adalah pemicu, itu mungkin saja benar atau mungkin saya emang nggak bisa dilarang dok, kok senangnya cabe-cabe dok gitu ya. Tapi ada satu bakteri yang akhir-akhir ini semakin ngetop menurut saya. Nggak tahu dia udah ngetop dari dulu tapi kita nggak pernah bahas Iya, kali ya. iya. Tapi semakin ngetop, tapi saya pikir penonton saya paling nggak harus tahu. Karena kebanyakan orang Indonesia tidak tahu. Betul. Namanya aja keren banget. Heliobacter pylori. Iya. H. pylori. H. pylori. Iya. Karena susah ngomongnya, Heliobacter jadi H. pylori. Iya. Itu biasanya didapat dari higienitas yang kurang baik ya. Well, to Si be bakteri itu. from what I learn, sebetulnya kita semua punya itu. Ya. Di dalam tubuh kita sekarang udah ready tuh bakteri-bakteri itu. Tinggal dia mau kapan bisa merusak kita punya dinding di lambung kita. Jadi dia sekarang dorman. Betul.
Tinggal kapan dia mau terpantik. Yes, karena gini, kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya lingkungan itu kan tidak steril ya, Kak Sofi. Kita pasti dalam arti kadang-kadang kita makan di mana, ya kadang-kadang kita nggak ngerti seberapa higienitasnya, itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi along the way selama kita hidup itu pasti akan sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, problemnya tinggal kapan dia merusak, kapan dia tidak bisa merusak atau dia dalam bentuk yang dorman tadi itu. Oke, sebelum kita masuk ke rusak nggak merusak, nggak tahu ya. Kalau ini menurut aku kalau di Indonesia kasus ini pasti banyak karena basic hygiene orang Indonesia kurang. Betul. It's one of. Right? Yes. Keluar dari WC aja belum tentu cuci tangan. Misalnya, itu banyak orang Indonesia gitu. Yeah. Bukan untuk menyalahkan ya, tapi untuk menyadarkan bahwa memang kita agak kurang. Betul. Kurang itunya harus ditingkatkan. Iya, betul. Jajanan itu bisa dilalerin, diapain, cuma dikipas-kipas, kita makan. Nggak apa-apa lah, nggak tiap hari jajanan, tapi setiap hari lewat motor, berdebu, apa segala macam. Atau bahkan jual ayam potong, ikan, tanpa dikasih es. Yes. Di tengah panasnya Indonesia yang super lembab ini, di mana bakteri senang di sini gitu kan. Betul banget. Nah, dengan basic budaya kita yang punya habit seperti itu, maka menurut saya, dan dengan ini ya geografis ya, kita kan lebih panas, lebih lembab, bakteri lebih gampang berkembang biak. Itu aja sudah merupakan kekurangan kita, sehingga H. pylori ini ada di mana-mana. Oke, kapan dia bisa terpantik? So what I'm trying to say, dengan kita punya pola hidup yang kita anggap sudah bersih aja, masih bisa mendapatkan itu. Apalagi yang tadi yang dikatakan Kak Sofi, tentu itu akan makin exaggerate ya, the bacterial like a growing. Nah, kapan dia bisa benar-benar merusak di dalam tubuh kita? Kalau kita punya asam lambung yang kurang berkualitas atau jumlahnya kurang. Bukan asam lambung tinggi justru kan, kebalik kan. Jadi justru asam lambung kita kurang atau kalaupun ada kualitasnya jelek. Coba jelaskan kualitas asam lambung jelek itu gimana? Gini, kualitas asam lambung itu kan ditentukan pertama dari volumenya, yang kedua dari pH-nya. Jadi pH, dari tingkat keasaman ya. Dari yang namanya asam lambung, saya selalu bilang asam lambung itu namanya aja asam lambung, bukan basa lambung. Ya. Nah, jadi we have to know, memang diciptakan sama Tuhan ya, kalau itu sifatnya asam. Seberapa asam, Dok? Asam banget. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi kalau you makan yang namanya mangga muda, itu rasanya asam di kita punya lidah. Berpuluh-puluh kali lipat lebih asam. Makanya kalau lu ketelan duri, ketelan tulangnya ikan, itu bisa hancur. Karena si asam lambung. Karena saking asamnya. Dia fungsinya membantu pencernaan. Betul. Ya, kenapa kalau kita makan yang agak jorok tadi kayak Kak Sofi, tapi kenapa nggak semua orang mules? Kenapa? Karena ada orang yang punya level acidity yang bagus. Ada orang yang kurang. Oh iya, benar. Ya. Gitu. Ya. So that's the reasons kenapa, dalam arti kenapa asam lambung kita itu perlu kita jaga kualitasnya. Nah, kualitas itu yang seperti gimana sih, Dok? Kualitas itu kalau kita punya pH asam lambung itu range-nya antara 1.5 to 3.5. 1,5 sampai 3,5. Tapi ngukurnya gimana? Kita taunya dari mana? Nah, sebetulnya kalau gini, kalau kita mau cek bisa pakai UBT ya, urea breathes itu bisa. Gitu. Nah, tapi kan gini ya, kan tidak semua biaya lagi dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya akan menanyakan ke pasien tadi yang anamnesa itu, sering kembung nggak? Ya, sering begah nggak? Sering gesi nggak perutnya? Sering sendawa nggak? Gitu. Nah, sebetulnya by symptom early symptom itu akan ketahuan. Kalau lu punya lambung sering begah, sering kembung, gesi, sendawa, buang angin dan lain-lain. Nah, itu menandakan bahwa sebetulnya you punya kualitas asam lambung nggak baik. It's obvious. Udah jelas. Obvious. Ya. Gitu. Ya. Nah, kualitas asam lambung yang seperti itu membuat bakteri tadi dia mampu untuk growing. Gitu. Nah, belum lagi sekarang banyak orang, ya sorry to say ya, dikit-dikit minum obat mah. Dikit-dikit minum obat. Malah nurunin asam lambungnya. Betul. Padahal dibutuhkan. Nah, itu yang menyebabkan suatu kondisi yang namanya adalah hypochlorhydria. Nah, jadi hypochlorhydria itu kita punya asam lambung yang volumenya tidak cukup untuk mencerna makanan yang akan masuk
dan melindungi kita punya dinding lambung. Mukosanya ya? Iya dong. Iya. Ya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan bakteri itu merusak di dinding lambung kita. Karena tipis dindingnya, Iya, karena betul. asam lambungnya kurang bagus gitu ya. Betul. Itulah tadi yang menyebabkan kenapa banyak sekarang orang punya masalah H. pylori dan develop IBS, IBD, and so on. Iya, irritable bowel syndrome, irritable bowel disease. Jadi mulai dengan sindrom dulu ya, Yes. baru dia jadi disease. Disease. Nah, IBS atau IBD ini juga banyak orang, alah itu kan cuma diare biasa gitu ya. Udah minum aja ini, kasih, bukan norit ya, itu paling nggak masih charcoal ya. Yeah. Dia mungkin kasihnya yang buat stop Betul. sama sekali. Padahal mungkin harus keluar. Ya. Maaf ya, pupnya itu memang harus keluar. IBS dan IBD. Selain oke, gini aja, IBS dan IBD. Apa simptom awalnya? Biasanya kalau IBS dulu IBS deh, ya, diare dan sembelit bergantian. Itu simptom awal. Tak tentu waktu. Iya. Jadi kadang sembelit, kadang diare. Kadang sembelit, kadang diare. Dan itu biasanya alternate. Terjadinya bergantian. Bukan dari ini ya, maaf ya, kita bicara pup nih sekarang. Bukan dari pupnya ada makanan yang tidak tercerna kelihatan, Tidak wortel sesimpel keluar wortel. Biasanya kalau sampai seperti itu masih levelnya indigestion. Oh. Ya itu kita Apa tuh bilang bahasa Indonesia indigestion ya? kalau kita di medis kita bilangnya Dispepsia, dispepsia. Ya dispepsia pun kan kita ada yang fungsional, ada yang organik. Iya. Ya kalau semua Iya. dokter pasti tahu itu. Jadi ada yang namanya organik, kita punya dispepsia, ada yang namanya functional. Gitu. Kemudian setelah dispepsia atau indigestion, kemudian baru kita punya masalah biasanya GERD. Ketika GERD develop terus bisa IBS. Ya, meskipun dalam arti patofisiologinya perjalanan penyakitnya bisa berbeda ya, tergantung penyebabnya kenapa, tapi bisa. Ke sana arahnya Iya, lah ke ya. arah kesananya juga bisa gitu. Apakah pasti ke sana, Dok? Ya belum tentu. Kan kita juga tidak berharap ke sana juga, tapi ada kemungkinan ke sana juga. Karena dibiarkan terus-menerus Betul. ya. Gitu. Nah, dari sana orang bisa punya namanya gastritis. Setelah gastritis baru IBS. IBS kemudian IBD and so on. Tunggu bentar, gastritis di atasnya GERD berarti? Iya dong. Oh iya, karena udah melibatkan bakteri. Iya, gastritis. Ya betul. Karena dia udah enter dari tempat yang lain juga gitu ya. Gini, GERD, waktu saya SMA, kita taunya waktu saya SMA lagi gimana tuh gue ngomongnya ya. Pokoknya nggak apa-apa, kita seangkatan kok. Gimana tuh gue ngomong? Ya. Maksudnya waktu zaman katakanlah ya tahun 90 tuh orang gini, minum obat yang biru itulah. Orang semua tahu yang hurufnya M. Udah minum aja, ada yang tablet, ada yang cair gitu ya. Lama-lama kesini bahasanya jadi GERD. Padahal itu dua hal yang berbeda kan. GERD itu kan pintunya nggak mau tutup kan. Coba mungkin bisa terangin ke jadi kita. memang perjalanan penyakitnya ya, kalau kita mau berbicara mengenai penyebab sebenarnya ya, bukan karena kita asam lambungnya kebanyakan atau ketinggian, bukan. Jadi please again, jangan berpikir bahwa kita punya asam lambung itu too much ya. No. Atau terlalu acid. Enggak juga, gitu. Karena itu sudah very acid. Couldn't go more. Nggak bisa lebih dari nggak bisa lebih dari satu setengah, nggak bisa lebih dari satu setengah. Gitu ya, karena kita nggak bisa terlalu acid seperti itu. Oh iya, kalau hancur dong badan kita. Iya dong, hancur kan, gitu. Nah, makanya penyebabnya kenapa? Karena ada refleks, ya kan, gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease atau GERD. Iya kan, GERD itu artinya apa? Kita punya asam lambung itu dia naik ke kita punya yang namanya LAS. Gitu. Jadi kita punya suatu katup nih. Kalau saya kasih ilustrasi itu seperti Jadi saya kasih ilustrasi itu seperti lift. Lift itu bisa buka, tutup gitu. Nah, ketika sinyalnya dia itu naik ke sini ya, ketika asam lambung kita naik, dia akan cenderungnya buka. Ada udara panas kali nggak sih? Betul, panas kan? Dia punya kecenderungan buka. Jadi ada suatu kita punya yang namanya autonomic nervous system itu yang harus dia berusaha juga untuk menjaga keseimbangannya tadi ya, karena tubuh kita all about balance ya. Jadi ketika dia itu naik, itu harusnya nutup. Nah, tapi banyak orang yang punya autonomic nervous systemnya itu nggak bagus. Pintunya buka terus. Betul, ya salah satunya adalah karena defisiensi vitamin D. Wow, now we get into defisiensi vitamin D di mana itu berhubungan dengan GERD juga. Ada hubungannya. Defisiensi vitamin D, defisiensi magnesium, dan defisiensi vitamin B1, 3 ini tadi, ini adalah faktor risiko yang menyebabkan kita punya katup ini, lift tadi itu gampang ngebuka.
Karena dia automatic nervous system. Ya. Karena vitamin D3 itu memang mengatur nerve system ya. Betul. Itu yang orang nggak tahu. Dipikirnya cuma buat tulang. No, so I often say vitamin D itu doesn't really vitamin. It's a hormone, right? Yeah, it's a pro-hormone. Yeah. Yeah, it's a pro-hormone. Jadi untuk membentuk kita punya vitamin D, kita perlu yang namanya kolesterol. Yeah. Makanya kenapa orang yang konsumsi statin jangka panjang mereka kemungkinan besar punya masalah defisiensi vitamin D. Oh iya benar. Iya. So now you know everything has like a correlation. Iya, nyambung, benar. Kalau lu melakukan seperti ini, nanti defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D nanti lu performa seks menurun. Performa seks menurun, lu minum obat kuat. Lu minum obat kuat, lu kena masalah jantung. Lu kena masalah jantung, lu kena masalah stroke. So it's like a... harus diputus kan? Gitu. Dengan pola hidup, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, dan juga vitamin dan suplementasi yang tepat pada saat. Gitu. Jadi kalau kita nggak memutus mata rantainya, masalah itu akan muter terus. Dan seringkali saya selalu bilang gini ke pasien, masalahnya apa? Lingkarannya itu makin lama makin kecil, Kak. Which is kamu ketemu masalah yang baru itu makin lama makin cepat. Oh iya benar. Gitu. Dulu orang punya masalah mungkin dalam arti, masalahnya muncul setahun sekali. Lama-lama muncul masalahnya 6 bulan. Lama-lama muncul masalahnya lebih cepat lagi. Gitu. Karena apa? Karena mereka tidak memutus rantainya. Iya ya. Malah menambah mungkin kadang-kadang karena ada oxidative stress sekarang yang disebabkan oleh tidak hanya pikiran, tapi ya di luar lah polusi. Iya, betul. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, kiri kanan kita nggak ngerokok, kiri kanan kita nge-vape. Ya, betul. Ya, karena kita memang hidup di lingkungan yang sekarang makin lama makin toksik. Jadi jangan heran kenapa namanya sekarang penyakit itu makin lama makin kreatif. Iya, dia juga kan mau hidup sih. Iya. Bakteri kan juga mencari cara untuk hidup. Iya. Kenapa cuma bakteri aja yang rajin mencari cara untuk hidup? Kita juga harus mau dong cari cara untuk hidup dan berguna, ya nggak sih? Betul. Menarik nih, ini padahal kita baru ngomong GERD. Oke, pindah tadi because you said vitamin D. Dalam hal ini D3 ya maksudnya. Vitamin D3 itu selalu plus K2 harusnya. Yang saya tahu, walaupun nggak harus dalam bentuk suplementasi, tapi dari misalnya sayur-sayuran berdaun hijau tua ya, kayak brokoli, kale, kailan, itu tuh ada K2-nya, benar ya? Betul. Nah, D3 tanpa K2 itu yang saya tahu nih, coba tolong diluruskan, itu juga berbahaya karena akan terjadi kalsifikasi. In high dosage. In high dosage. Ya, jadi kita perlu ada, sama seperti orang gini Kak Sofi. Oh, gula itu berbahaya dok ya? Saya bilang gula yang berlebihan itu yang berbahaya. Masalahnya orang kan nggak ngerti berlebihannya. Nah, itu tadi. Tiap hari. Karena gini Kak, nanti kalau saya nggak bilang gitu, saya akan diserang kembali. Iya. I know. Because I know people will like try to find. Ya. Gitu. Jadi memang kita berbicara sesuatu statementnya harus jelas ya. Gitu. Gula yang berlebihan meskipun nanti akan perlu kita elaborate lagi. Berlebihan itu yang seperti apa? Nah, tapi sama seperti tadi vitamin D, in high dosage itu perlu kita imbangi dengan vitamin K2. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara vitamin D, itu kan meningkatkan penyerapan kalsium 20 kali lipat di kita punya usus. Ya, sehingga dia mengarahkan kalsium harus kemana gitu kan. Jadi nggak cuma di situ aja numpuk. Betul. Nah, kalau kalsium itu bagus nggak sih dok? Bagus, tapi tidak di aliran darah kita. Ya, kalsium itu baik tapi di jaringan keras, di tulang, di gigi, itu kan jaringan keras kita. Nah, kalau kalsium itu ada di aliran darah, itu yang akan punya tendensinya menyebabkan kalsifikasi. Makanya kenapa kalau orang MRI yang dicek adalah kalsium skornya kan? Kalsium skornya benar. CAC kan yang dicek, CAC-nya gimana nih? Gitu. Kalsium arteri kalsifikasinya seperti apa? Gitu. Nah, dari mana? Kenapa kok yang dicek adalah kalsium? Karena gini, kalau orang selama ini berpikir gini, Kak. Plak dan kolesterol, mereka berpikir it's just the same thing. Enggak loh. Nah, gitu. Banyak orang yang berpikir sama, Kak. Gitu. Saya punya pasien gini ya. Loh, katanya dokter Hans kolesterol nggak bahaya. Saya waktu ke Pineng, saya sebut Pineng kan saya nggak mention salah satu rumah sakit nih. Ya, pasien yang ngomong gitu ya. Pasien yang bilang ya, bukan saya ya, gitu. Saya ke Pineng, katanya dalam arti ini pembuluh darah saya banyak plaknya. Katanya dokter Hans kolesterol nggak apa-apa. Loh Bu, kolesterol sama plak itu berbeda. Loh bedanya di mana dok? Beda banget. Iya.
plak itu komposisinya salah satunya adalah kolesterol. Gitu. But it's not the only composition of our plak. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara plak itu, komposisinya banyak. Ada jaringan ikatnya. Ada foamnya dari sel darah putih kita. Ada kalsiumnya. Ada kolesterolnya. Gitu loh. Nah, jadi jangan kita berpikir, oh, the only things yang menyebabkan kita penyumbatan, it's only kolesterol. Bahkan kolesterol itu kalau kita lihat komposisinya itu hanya 20-30%. Iya, betul. Kalau itu aku pernah baca juga. Dan jangan menyamakan semua kolesterol ya, karena kolesterol baik bila kita tingkatkan ya dari makanan misalnya kayak alpukat, good quality fish oil, bahkan good quality extra virgin olive oil, itu bisa membantu menyeimbangkan yang disebut kolesterol jahat itu. Iya, itu dietary kolesterol ya. Iya, dietary what Kak Sophie is trying to say is like we talking about dietary kolesterol. Yang adalah biasanya pemahaman orang akan ke sana sih. Ke serum kolesterol biasanya. Mereka jadi selalu berpikir, kenapa saya edukasi berulang kali, there's a big difference between serum kolesterol and dietary kolesterol. Oke, coba jelaskan di sini supaya orang ngerti maksudnya apa. Serum kolesterol itu yang kita cek di darah, dan itu pun tidak bisa kita benar-benar ngecek serum kolesterolnya per se. Kalau kita tidak meminta untuk cek yang namanya particles-nya. Jadi kalau biasanya kita selama ini cek lab yang LDL, HDL itu HDLC, LDLC, which is yang kita hitung sebetulnya adalah jumlah mobilnya, bukan mobilnya. Itu bukan jumlah penumpangnya. Ya. Gitu. Di dalam mobil kan ada penumpang macam-macam ya. Makanya saya selalu bilang, kalau di Jalan Sudirman macet, yang bikin macet adalah pasti mobilnya, bukan penumpangnya. Betul. Karena dalam satu mobil bisa isinya 3 penumpang, bisa isinya 5 penumpang, bisa isinya 8 penumpang. Tergantung Agya, Innova, atau Alphard. Atau bus. Nah, artinya apa? Kalau kita punya dietary kolesterol, kayak tadi yang dari Kak Sophie bilang, kolesterol by the way it just come from animal. Ya, jadi kalau kita konsumsi yang namanya extra virgin olive oil, avocado, or even coconut, kelapa, santan, it doesn't contain any cholesterol. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kolesterol, it must come from animal base, butter, then we say like beef liver, telo, kemudian telo, pork. Telo bukan bahasa Jawa, telo ya. Maksudnya TALLOW, telo. Gitu. Iya, itu lemak sapi. Ya, itu lemak sapi dan lain-lain. Ya, ghee and stuff. Nah, jadi kalau kita mau berbicara mengenai kolesterol yang terkandung di dalam makanan dan ditakuti oleh banyak orang, it doesn't like goes to your blood cholesterol directly. Itu kan pasti akan dimetabolize dulu sama kita punya liver. Makanya kalau kita punya masalah kolesterol kita berlebihan, one thing that you have to check first is your liver condition. Gitu. Ibaratnya gini, kalau regulatornya itu jebol atau dia tidak berfungsi dengan baik, itulah yang menyebabkan kenapa kolesterol di dalam tubuh kita berlebihan. I see. Disitulah naturopati masuk dengan milk thistle, NAC, dan yang lain-lain itu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kolesterol itu, kita perlu bedakan dulu nih, ini kolesterol yang mana? Gitu. Karena kalau kita makan, kebanyakan makan kolesterol bikin kolesterol tinggi, itu udah jelas terlalu cocok logi. Iya, kan itu soalnya yang beredar di masyarakat. Kolesterol dimakan tapi tetap di kantongnya ada Lipitor. Betul. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Kolesterol dimakan tapi tetap di kantongnya ada Lipitor. Betul. Dan banyak makanan yang tidak mengandung kolesterol, tapi dia menyebabkan kolesterol kita tinggi. Iya. Gula.
Yes, Salah one satu, off, ya. ya, one off. Sugar and starch ya, zat-zat pati yang kita nggak sadar itu ya. Nggak jahat sebenarnya, tapi kita makannya berlebihan. Ya, tadi Udahlah, konteks berlebihan itu yang kita perlu tahu tadi. Udah tahu tadi makannya ubi cilembu, tapi kan belum makan nasi gitu kan. Betul, ya. betul. Terus nggak gerak, mager. Ya, it's like the second pillars ya, yang kita bilang di naturopati ya, adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Ya. Balik ke tadi, waktu mau kuliah malu karena perutnya kayak om-om. Awal your health journey itu. Yes. My first motivation. Ya, berarti kita bicara visceral fat ya. Sekarang saya mau masuk ke visceral fat sedikit. Visceral fat itu berbeda dengan fat pada umumnya atau tidak? Berbedanya gini, kalau kita berbicara mengenai lemak itu kan kita sama seperti tadi kolesterol ya. Ada yang namanya dietary fat. Ya. Ada yang namanya body fat. Nah, kalau kita bilang dietary fat itu tidak menyebabkan kita punya akumulasi body fat, sama seperti kolesterol tadi. Kolesterol dari makanan tidak menyebabkan penumpukan kolesterol di dalam tubuh. Lemak di dalam makanan tidak menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Tidak lantas kali ya. Tidak lantas. Ya, tidak lantas. Jadi tidak directly. Ya, apabila kita melakukannya dengan tepat. Ya. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai visceral fat, itu adalah lemak yang spesifik membungkus organ. Ya. Gitu. Jadi lemak yang dia udah nggak nampung nih di kita punya liver. Jadi kemudian dia akhirnya keluar spill, nyelimutin organ. Nah, jadi awalnya bungkusnya bungkus ke liver dulu. Ini organ yang pertama kali dibungkus. Kemudian dia akan bungkus pasti ke pasti ke liver dulu ya. Iya, karena gini, glikogen itu tempat storingnya ada dua. Di kita punya otot dan di kita punya liver. Liver, betul. Nah, otot kita bisa kita latih. Makanya kenapa orang bilang gini, kalau gue latihan otot, gue bisa makan apapun. Nah, itu nggak bener juga. Nah, karena sebetulnya I work out to eat. Wah, jangan dong. Ya. Banyak, saya selalu bilang gini Kak Sofi, olahraga itu tidak bisa mengkompensasi pola makan kita. Betul. Setuju. Ya, it's a hard statement. It's a hard statement because until now there are so many people itu masih percaya bahwa kalau kita olahraga kita bisa makan apapun. Itu nggak tepat sih. Nggak bisa gitu. Makanya saya selalu bilang gini, olahraga itu bukan suatu alasan kita bisa makan apapun. I love exercise, maybe you know it. I love exercise, but I still pay attention what I eat. Gitu. Karena kita nggak bisa ngomong, apapun yang gue makan akan gue bakar besok di jogging track. Nggak gitu juga ya. Matematikanya. Gitu. Karena banyak sekali orang yang masih calories in, calories out, calories in, calories out. It will never work in your body. It will never work. Gitu. Nah, jadi kalau yang pertama kali kita punya otot, memang otot itu embernya lah. Gampangnya saya kasih ilustrasi. Tempat parkir lah ya. Bisa itu tempat nampungnya gitu. Tapi kan dalam arti itu juga ada limitnya, Kak Sofi. Emang kita tahu gitu. Betul, kan? Ya kan. Nah, jadi limitnya di kita punya otot, di kita punya liver. Kalau memang itu sudah full, dia akan ke-spill keluar. Nah, jadi dia bungkus organ liver pertama. Karena kan tempat penyimpanannya di situ. Nah, kemudian dia baru menjalar tuh ke lain-lain tuh. Ya, ke kita punya pankreas, ke kita punya jantung, ya kan gitu. Dan itulah yang disebut visceral fat. Salah satunya terlihat, tanda yang paling gampang terlihat tanpa mengukur misalnya adalah ketika perut membuncit. Abdominal fat. Ya kan? Betul. Makanya sebetulnya yang sering saya sampaikan adalah jangan lihat berat badan dulu. Ya. Ini penting nih ya buat para cewek biasanya. Jangan lihat berat badan dulu, tapi lihat lingkar pinggangnya dulu. Gitu. Jadi suamiku, kamu jangan marah-marah ya kalau aku suruh hari ini kita puasa ya. Hari ini karena dia kan aku yang atur tuh makanannya dari piringnya. Ketika aku lihat perutnya sudah mulai membuncah, waktunya. Tentu ini istri yang sangat menjadi penolong suaminya kan. Bawel tepat ya. Kan istri kan penolong ya sifatnya ya. Jadi ini pasti istri yang menjadi penolong suaminya. Amin. Kayaknya dia enggak tuh malah itu main handphone kayaknya. Belaga nggak denger deh kayaknya kalau istrinya mendengar kan. Mendengar dengan headphone justru ya. Bapak mendengar dengan headphone. Last but not least ya. Aku mau tanya setelah ini agak sekarang lebih personal. Setelah your family yang kamu bilang ingin kamu jadi dokter. Kamu anak keberapa berarti? Anak terakhir. Anak terakhir dari dua. Dari dua. Lalu akhirnya kamu menjadi dokter yang tapi dia kok nggak dokter kayak gitu ya, dia jadi dokter naturopati gitu ya. They're okay. Nggak apa-apa. They're okay with that. Very okay with that. And they're proud of me right now. Yeah, so
mereka juga bukan orang tua yang, ya puji Tuhannya ya Kak Sofi ya, I always look up my parents. Ya, mereka selalu menjadi orang tua yang menurut saya menjadi teladan. Ya, even my mom and my dad, we are like a very harm family. Ya, jadi kita harmoni. Ya, kita punya warm family. family. Sorry. Ya, we are very warm family. Ya, kita punya hubungan yang baik juga, dan mereka selalu tidak pernah memaksakan apa yang saya lakukan. Tapi waktu dulu pengen kamu jadi dokter itu bukan karena... Iya, tapi bukan berdasarkan suatu paksaan ya, lebih ke arah mengarahkan aja gitu. Pernah nanya nggak waktu itu ke papa mama, kenapa sih dulu saya diarahin dokter? Pengen bangga ya Kak ya, gitu. Karena kan ya like many parents ya, mereka kan kebetulan memang orang tua saya tidak punya privilege untuk sekolah tinggi. I see. Ya, jadi otomatis mereka itu kan ketika mereka punya kesempatan dan kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, sekolah yang tinggi gitu ya. Ya, jadi mereka awalnya dulu dari keluarga yang sangat kurang. I see. Gitu. Okay. So I don't come from like a wealthy family. Iya. I don't come from wealthy family. I just like a very so-so lah. Iya. Gitu. Jadi pada waktu itu ya mereka hanya menginginkan, menyarankan, dan kebetulan karena saya tidak punya preference, misal saya pengen jadi bener-bener teknik sipil nih gitu misalnya, atau pengen bener-bener jadi suatu astronot nih gitu misalnya. Jadi ya saya ngikutin aja, kalau bisa nyenengin orang tua, why not? Gitu, sesimpel itu sebetulnya. Tapi ketika mereka punya suatu preference itu, mereka juga tidak memaksakan sebetulnya. Iya. Saya harus menjadi apa yang mereka mau gitu, juga enggak. Seberapa banyak pasienmu yang menurutmu penyakit yang mereka derita ini lebih ke pola manajemen stres atau spiritual health-nya? Karena kan kita tahu, sorry ya aku potong, manusia itu terdiri dari spirit, soul, mind-nya, dan body. Seberapa banyak yang menurutmu terganggunya tuh justru dari spiritualnya dulu, baru kita lihat? Many. Ya. Bahkan istri saya itu seringkali ngomong sama seperti saya, ngomong ke saya ya. Jadi kok kamu kayak ini ya, kayak psikolog ya jadinya ya gitu. Karena banyak hal-hal yang akhirnya pasien itu jadi curhat. Gitu. Karena mereka mungkin nyaman ya ngomong sama saya, dan saya juga trying to listen to their problem, gitu, learning to know about how they feel and stuff. Akhirnya mereka itu makin cerita, dan dari sana saya tahu bahwa memang masalahnya itu awalnya dari mereka punya yang namanya mind. Ya, problem di mind, gitu. Mind sama spirit kita bedakan ya. Mind and spirit kita bedakan ya, karena banyak orang yang mungkin masih belum bisa membedakan antara mind and spirit, gitu. Jadi mind itu soul. Betul. Mind and spirit are two different things. Ya, jadi kita nggak bisa bicara, makanya ada kedokteran jiwa, ya kan. Jadi jiwa itu mind, gitu. Jadi berbeda dengan kita punya spirit, itu kan hubungan pribadi kita sama Tuhan, pencipta kita, gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai mind, banyak orang itu yang punya mind itu terganggu, gitu. Karena apa? Misal ya Kak Sofi, paling banyak misalnya punya hubungan sama keluarganya, divorce, ya kan, and stuff. Itu yang membuat mereka akhirnya paling banyak Kak Sofi itu turns into autoimmune. Rata-rata ya? Rata-rata. Yang hubungan dengan orang tua kurang baik, rata-rata jadi autoimun. Ini bukan menggeneralisasi ya guys? Not generalize, paling banyak. Kita yang ditemukan. Ya, meskipun autoimun banyak juga penyebabnya. Betul. Ya, tapi ketika orang itu punya tendensi, mereka itu punya stress level yang tinggi dan kronis, ya. Jadi syaratnya ada dua nih. Stres itu bagus nggak? Bagus. Ada yang namanya eustress. Kita exercise, kita fasting, kita do like itu memang dalam arti good stress. To develop kita punya immune, kita punya tolerance and stuff. Tapi kalau you punya masalah stres itu kronik, nah itu different story. Kronik melibatkan tidak mau mengenal pengampunan. Betul, ya. Kekerasan hati. Iya, itu ibaratnya kalau penyakitnya kemana. Itu kalau saya bilang, kalau kita hidup bersama orang yang toksik ya setiap hari, nah itu stres kronis tuh. Iya, stres kronis ya. Atau justru orang itu yang sudah tidak sadar dia menjadi orang yang toksik. Iya, could be. Jadi pokoknya gue nggak mau maafin. Pokoknya gue maunya begini. Pokoknya semua dimulai dengan pokoknya. Iya. Betul. Ya. Orang yang bebal tadi itu. Iya, bebal. Iya. Tidak bodoh loh orang. Iya. Aku seneng deh ketemu sama Hans hari ini, karena aku berusaha kalau ketemu orang, kalau ngobrol sama aku cerita,
menjelaskan bedanya orang bebal dan bodoh itu it is different. Dia mungkin aja pintar. Tapi dia bebal. Betul. Udah tahu salah ya, kok diulang, kok ya tetap mau ada di situ gitu. Kalau ya. mau melakukan kesalahan, lakukan yang lain, ya. Be creative. Don't do the same mistake. Iya. Kalau pasien yang kanker ada juga berarti banyak, ya selama ini ya. Banyak. Dan semakin kesini tambah banyak makin ya. Makin banyak. Paling banyak kalau cewek cancer mamai, ya. Kalau cowok cancer paru-paru sama prostat. Paru-paru, mungkin banyak yang ngerokok kali ya, atau yang vape itu ya. That's like another things. Topik all together. Bisa berepisode-episode dengan Hans nggak kelar-kelar di sini. Tapi sebelum kamu pulang, aku mau kasih buku ya. I know, I'm waiting for that. I'm waiting for that, ya. Terima kasih. I love your book because the title Hati yang Gembira adalah obat. Ya, jadi itu juga berhubungan dengan apa? Neurotransmitter sebetulnya kan? Ya, jadi kalau kita berbicara ini bukan kita ngomong hanya cocok logi, enggak. Bukan. Karena banyak orang itu yang berpikir gini, Kak Sofi, hati yang gembira adalah obat, berarti gue kalau mau happy, gue makan apapun, happy ya. Gue happy, kemudian gue sembuh. Gue gitu. Bergaul sama siapapun, ya kan? Happy, ya nggak gitu. Iya, jadi jangan akhirnya gini, orang itu karena seringkali dikotomi ya, gitu. Jadi kalau benar dan salah, gitu, hitam dan putih, padahal hidup kita kan nggak seperti itu. Jadi untuk mencapai hati yang gembira, ya itu juga dalam arti tidak menghalalkan segala cara. Betul. Gitu. Nah, tapi kenapa hati yang gembira jadi obat? Karena ketika kita gembira, banyak neurotransmitter, bukan hormon ya. Karena banyak orang yang juga masih belum bisa membedakan antara neurotransmitter dan hormon. Ya. Kalau kita berbicara neurotransmitter, kita berbicara mengenai endorfin kita, serotonin kita, oksitosin kita. GABA. GABA. Jadi itu adalah kita punya yang namanya adalah neurotransmitter, bukan hormon. Gitu. Neurotransmitter itu yang akan membuat kita punya syaraf-syaraf, sel-sel kita itu regenerasi. Nah, makanya hati yang gembira memang adalah obat. Gembira dalam arti sukacita. Betul, ya. Karena kita tahu happiness, not pleasure. Yes, not pleasure. It's very important. Iya, betul. Karena mudah untuk orang sekarang untuk ngomong, yang penting kan gue nggak ngerugiin loh, yang penting kan gue happy. Nggak gitu juga sih, gitu ya. Oke, so when you feel di dalam hatimu ketika mengucapkan sesuatu, ada sesuatu yang kayaknya nggak gitu deh, coba deh diulang kalimatnya gitu. Itu berarti ada hal yang harus kita inspeksi ulang di dalam hidup kita ya. Pelan-pelan aja, semua orang juga punya kecepatan tempuh masing-masing kok guys, nggak apa-apa. Yang jelas hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Ini sebuah buku untuk Dr. Hans dan Kak Lady ya, istrinya. Selamat melanjutkan misimu untuk mengedukasi orang agar mau menjadi sehat, tidak hidup terus dalam sakit, dan tidak hidup terus dalam penderitaan hanya karena keras hati dan bebal tadi. True. Salam untuk keluarga. Thank you so much Kak Sofi for inviting. Dilihat aja YouTube-nya. Nama YouTube-nya apa? SB30 Health. SB30 Health. Lalu kalau Instagram-nya namanya It's Hans Pra. Dia sering sekali mengeluarkan topik-topik yang menurut saya dia pandai ya, membuatnya dalam bentuk nugget-nugget kecil yang memantik kita untuk ingin tahu dan ingin belajar setiap hari. Terima kasih. Thank you so much Kak Sofi for inviting. I'll see you. Another session. Pasti kita akan banyak bertemu, saya yakin setelah ini. Terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye-bye. Salam sehat dan waras. Thank you. Aku belum cerita 2022 nice tuh. Coffee. Oh, thank you. Nice coffee. 2022 tuh